Sejak awal abad Masehi, Nusantara telah menjadi nadi perdagangan dunia. Jutaan kapal melintas membawa rempah-rempah, emas, sutra, dan ide-ide besar. Inilah tanah di persilangan samudra tempat lahirnya kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara, yaitu Sriwijaya. Sriwijaya yang berlokasi di muara sungai yang besar atau muara sungai Musi dan menguasai Selat Malaka yang menjadi pintu masuk para pedagang untuk melewati jalur pelayaran Nusantara. Luasnya wilayah yang dimiliki oleh Sriwijaya menambah keuntungan tersendiri sehingga Sriwijaya berhasil menguasai lalu lintas perdagangan dan pelayaran dari India ke Cina ataupun sebaliknya. Itsing, biksu dari Tiongkok, mencatat pada abad ke-7 Sriwijaya adalah pelabuhan besar dengan benteng kuat dan pelabuhan penuh kapal. Dengan menguasai jalur vital ini, Sriwijaya mengendalikan arus barang dan informasi antar peradaban. Ini didukung dengan ditemukannya prasasti-prasasti di sekitar pusat Sriwijaya, seperti prasasti Kota Kapur, prasasti Palas Pasema, prasasti Karanggrahi, yang memberikan informasi bahwa penguasa-penguasa wilayah mulai dari Bangka, Lampung, dan Jambi pada abad ke-7 Masehi sudah dikuasainya. Sriwijaya bukan hanya mengendalikan lokasi, tetapi mereka juga membangun kekuatan maritim yang tangguh, menjaga keamanan laut, dan mengontrol pelabuhan strategis di Sumatera, Bangka, hingga Jambi. Untuk memperkuat posisinya, Sriwijaya mengirim utusan ke Cina untuk mempererat hubungan diplomatik, sebuah hubungan yang menguntungkan bagi mereka, karena Cina mendapatkan jalur dagang yang aman dan Sriwijaya mendapatkan pengakuan kekaisaran. Dengan kebijakan ini, Sriwijaya bukan hanya kuat di laut, tetapi juga dihormati di dunia. Kekayaan Sriwijaya sebagai pusat komoditas dunia. Apa yang membuat para pedagang rela menempuh ribuan mil berlayar ke Nusantara? Ya, jawabannya karena kekayaan alamnya. Sriwijaya memperdagangkan rempah-rempah seperti lada, beras, kapas, emas, rotan, damar, madu, dan kapur barus. Setiap wilayah yang dikuasai Sriwijaya menyumbangkan komoditasnya, seperti di Sungai Lamatang dengan ladanya, di Sungai Musi dengan kapas dan emasnya, dan di Sungai Ogan dengan rotannya. Interaksi antara pedagang asing dan warga lokal untuk membeli komoditas tersebut dilakukan secara barter dengan barang tukarannya, seperti perselayan, kain katun, dan kain sutra. Sistem barter ini memperkaya kerajaan dan mempercepat hubungan antar bangsa. Sriwijaya melakukan diplomasi dengan negara-negara luar untuk meraih dan mempertahankan tujuan dari kerajaan Sriwijaya, seperti melakukan kerjasama dengan pemerintah Cina dan India yang saling mendapatkan keuntungan. Sriwijaya terkenal sebagai pusat pengajaran agama Buddha yang merupakan hasil panjang atau interaksi antara pengajar agama dari luar dengan warga penguasa lokal yang berkelanjutan. Insting mencatat, siapapun yang ingin mempelajari agama Buddha diharuskan untuk belajar di Sriwijaya sebelum pergi ke India, di bawah bimbingan pendeta Buddha terkenal, yaitu Sakyakinti. Banyak orang yang pergi ke sana untuk mempelajari agama tersebut. Hubungan pusat pendidikan, agama, dan diplomasi ini memperkuat fondasi Sriwijaya di Asia Tenggara. Jaringan perdagangan internasional melalui jalur laut, Nusantara terhubung dengan dunia. Dari Teluk Persia, India, hingga Tiongkok, yang mana Sriwijaya mengatur lalu lintas perdagangan internasional. Hal ini menjadikan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim yang kuat
di Asia Tenggara. Dengan politik kerajaannya berpusat pada pengendalian jalur perdagangan dan jalur pelayaran, serta lokasi-lokasi strategis yang menjadi pangkalan kekuatan angkatan lautnya. Memantau, menjaga kapal-kapal niaga yang berlabuh, memungut bea cukai, dan mencegah pelanggaran maritim di dalam wilayah kedaulatan dan kekuasaannya adalah tugas-tugas yang diberikan pada Angkatan Laut Kerajaan Sriwijaya yang seringkali bermarkas di beberapa lokasi penting, yang dimana berhasil membuat para penguasa wilayah laut telah bekerja sama dengan menjalin kemitraan melalui perdagangan. Keberhasilan ini telah mengantarkan Nusantara menjadi simpul utama jalur sutra maritim. Dalam catatan Tomepides dari abad ke-16, Nusantara dikenal sebagai tempat kaya dengan pelabuhan-pelabuhan ramai dan perdagangan dari berbagai bangsa yang bertemu di satu titik. Dari kejayaan Sriwijaya, kita belajar pentingnya memanfaatkan potensi geografis, memproduksi komoditas unggulan, membina hubungan luar negeri yang positif, dan membangun sistem perdagangan yang efektif untuk mencapai kemajuan ekonomi. Pelajaran-pelajaran ini masih dapat diterapkan hingga saat ini, terutama bagi negara-negara yang memiliki potensi kelautan yang ingin mengembangkan industri perdagangannya.